Assalamualaikum. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan sebagai hakim di akhir zaman nanti untuk menghakimi dunia ini. Injil Yohanes 5 ayat 22. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Injil Markus 16 ayat 16. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Kesaksian Kapten BSL. Saudara, kali ini kita akan membahas atau menjelaskan siapakah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Baik, tapi sebelum itu silakan Anda subscribe dulu, silakan Anda like dulu, silakan nyalakan juga tombol loncengnya ya, biar Anda tidak ketinggalan pada YouTube yang saya akan upload di berikutnya. Baik, kita lanjut saudara ya. Tapi sebelum itu saya mau tegaskan sekali lagi bahwa kitab suci orang Kristen itu adalah Alkitab. Isinya perjanjian baru atau isinya perjanjian lama dan perjanjian baru, serta Injil sudah termasuk di dalamnya. Tapi Injil itu ada di perjanjian baru ya, di awal daripada perjanjian baru. Jadi kita tidak percaya Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Yudas, Injil Papirus, segala macam itu adalah palsu. Tidak diyakini oleh orang Kristen. Orang Kristen sudah meyakini ini namanya Alkitab saja ya. Ya, Alkitab yang sudah ada lebih kurang mula-mula abad awal pertama. Seluruh dunia sudah meyakini namanya Alkitab saja. Tidak ada itu Injil-Injil yang lain, karena Injil sudah ada di dalamnya. Nah baik, siapa yang dipercaya oleh orang Kristen? Orang Kristen sudah mempercayai dari zaman bangsa Israel. Siapa Tuhannya orang Kristen itu? Kita baca ayatnya saudara ya. Ayatnya itu terdapat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-6. Tuhan berfirman atau Allah berfirman kepada Musa. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah yang disembah oleh orang Kristen, atau itulah Allahnya orang Kristen. Musa itu adalah bangsa Israel saudara ya. Dia adalah keturunan daripada suku Lewi. Oke, kita datang lagi di ayatnya yang ke-15, Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah atau Tuhan kepada Musa, kepada Nabi Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, diulangi lagi oleh Tuhan. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah yang disembah oleh orang Kristen. Itulah Allah atau itulah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Tuhan Tuhan, tulisannya huruf besar semua. T huruf besar, U huruf besar, H huruf besar, A huruf besar, N huruf besar. Itulah Tuhan orang Kristen ya. Saya tekankan sekali lagi, itulah Allah orang Kristen, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Atau Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Itulah yang disembah. Itulah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Kita datang lagi di Keluaran 3 ayat 16. Pergilah dan kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Tuhan huruf besar lagi ya, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, atau Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, bukan Allah yang lain. Itu adalah nenek moyang bangsa Israel. Itu adalah nenek moyang bangsa Israel. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah nenek moyang bangsa Israel. Dan menyembah Allah yang benar, ya itu yang tadi itu, yang Tuhan, tulisannya huruf besar, atau biasa disebutnya Yahweh, YHWH.
Itulah Allah orang Israel. Dan itulah yang disembah oleh orang Kristen. Itulah Allah yang disembah oleh orang Kristen. Baik, menyangkut satu ada polemik lagi ya, yang menyatakan batu penjuru itu nubuatan buat kedatangan Nabi setelah Tuhan Yesus naik ke surga pada tahun 33. Nabi yang akan datang. No, saudara, itu salah. Batu penjuru itu bukan nubuatan untuk kedatangan seorang Nabi, tetapi itu adalah penggenapan. Sedangkan batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi batu penjuru adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, mana ayatnya saudara? Kita baca. Matius 21 ayatnya yang ke-42. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, kenapa harus dikatakan tukang-tukang bangunan? Itu adalah identik jamak. Tukang-tukang berarti jamak. Jadi itu menuju kepada bangsa Israel. Tukang-tukang itu adalah bangsa Israel, sedangkan pemilik bangunannya itu adalah Tuhan itu sendiri. Lalu kemudian batu, kenapa hanya satu kata batu? Batu itu identik dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi batu yang dibuang oleh bangsa Israel atau tukang bangunan sudah menjadi batu penjuru. Jadi batu itu siapa? Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu identik Tuhan Yesus ditolak oleh bangsa Israel. Ya maklum ya, karena baru awal-awalnya, namanya juga manusia. Nah, jadi tapi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus. Nah, dan ini adalah penggenapan nubuatan yang sudah ada di perjanjian lama. Mana nubuatannya, saudara? Mari kita lihat Mazmur 118 ayatnya yang ke-22. Batu yang dibuang, batu hanya satu ya, satu kata. Oleh tukang-tukang lagi ya, jamak. Jadi oleh bangsa Israel sudah membuang batu itu, dan batu itu sudah menjadi batu penjuru. Telah menjadi batu penjuru. Tuh, di Mazmur 118 ayat yang ke-22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi di Matius 21 tadi, Tuhan Yesus menggenapi nubuatan yang ada di Mazmur 118 ayat yang ke-22. Tentang batu penjuru, siapakah batu penjuru itu? Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan untuk nubuatan Nabi ya, Nabi yang akan datang. No, saudara. Tidak ada nubuatan lagi untuk Nabi berikut. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tidak ada lagi Nabi. Terkecuali yang sudah tercatat di dalam kitab suci Alkitab ini, saudara. Di luar daripada yang tercatat dalam kitab suci, orang Kristen tidak percaya lagi. Yang kita percaya hanya Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan kalau ada yang menanyakan, mana Injil yang asli? Injil yang asli itu kan Tuhan Yesus Kristus, itulah Injil yang asli itu. Nah, sekarang Injil yang asli itu ada di mana? Ada di sorga, saudara. Jadi tidak ada Injil yang asli itu di dunia ini. Injil yang asli ya itulah yang ditulis di sini di dalam kitab suci ini, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Itulah Injil yang asli. Sementara yang sebenarnya ada di sorga. Karena Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dicatat di dalam Injil Markus, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Gitu ya saudara ya. Semoga kita semua paham ya. Tidak terbolak-balik lagi logika kita karena informasi yang keliru. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tetap bersama saya, Kesaksian Kapten BSL. Assalamualaikum, God bless you. Thank you for watching.